Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puspaningrum dari kelas PGSDA, mata kuliah Landasan Pendidikan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Yuk simak videonya. Materi ini terdiri atas 3 sub pokok bahasan sebagai berikut. Sub pertama tentang landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Poin pertama tentang cita-cita pendidikan dan amanat UUD RI tahun 1945 mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan UU. Poin kedua tentang definisi pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional. Menurut pasal 1 ayat 3 UU RI nomor 20 tahun 2003, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Poin ketiga tentang dasar visi misi, fungsi, tujuan, dan strategi pendidikan nasional dan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Poin keempat tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah. Menurut pasal 31 ayat 1 UUD 1945 memberikan jaminan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Poin kelima tentang wajib belajar. Wajib belajar merupakan program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sub kedua mengenai landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional pada jalur, jenjang, dan satuan pendidikan. Poin pertama tentang jalur, jenjang, jenis, dan satuan pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat 3 jalur pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Poin kedua, dalam sistem pendidikan nasional diselenggarakan bahwa ada pendidikan anak usia dini, pendidikan keagamaan, kedinasan, pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus, dan yang terakhir adalah pendidikan layanan khusus. Untuk poin ketiga tentang kurikulum, bahasa pengantar, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kurikulum adalah seperangkat perencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tertuang pada pasal 1 ayat 19 UU RI nomor 20 tahun 2003. Pendidik dan tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamang belajar, widya iswara, tutor, instruktur, dan fasilitator, dan lain-lain. Kemudian ada evaluasi, akreditasi, sertifikasi, dan standar nasional pendidikan. Dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengacu pada standar nasional pendidikan. Sub ketiga tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar atau MI dan guru sebagai pendidik profesional, yang berisi Standar Nasional Pendidikan SD atau MI. Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi yang pertama, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan yang terakhir standar penilaian pendidikan menurut pasal 2 ayat 1. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.